Dalam Tuhan, selamat datang di acara Open House untuk tahun ajaran 2023-2024. Kami sangat senang di mana Open House pada tahun ajaran ini bisa dilakukan kembali secara onsite atau secara tatap muka. Karena kami telah 2 tahun terakhir melakukan Open House secara virtual, ya. Jadi kami sangat senang pada hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan bisa melaksanakan open house di sekolah kami. Open house ini adalah cara yang diselenggarakan untuk memperkenalkan kami sebagai salah satu institusi pendidikan yang berbasis sekolah klasikal Kristen, ya. Yang sekolah kami dimulai dari tingkat preschool atau pra-TK sampai dengan tingkat kelas 12. Ya. Berikut ini kami akan memberikan informasi mengenai visi misi dari sekolah, ya, lalu menjelaskan mengenai pendidikan klasikal Kristen, lalu akreditasi apa saja yang sudah kami terima, baik akreditasi nasional maupun akreditasi internasional, dan juga informasi mengenai pendaftaran yang dapat Bapak Ibu lakukan pada saat setelah acara informasi meeting ini berakhir. Pendaftaran akan kita buka. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, selama acara open house kami mohon kerjasamanya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker di sepanjang acara. Ya, untuk itu kami akan memulai acara ini. Saya meminta Mr. Wade Strickland selaku Academic Director dari Cahaya Bangsa Classical School untuk membuka dan memimpin kita di dalam doa. Dan setelah itu kita akan menyaksikan video dari School Profile Cahaya Bangsa. Untuk waktu saya persilakan Mr. Wade. Wow, it's so good to see everybody here today. Please bow with me as I open us in a word of prayer. Dear Heavenly Father, we are thankful, God, that you've given us this time to meet so many people, God. We thank you that for the first time in so long, we're literally able to open our doors for open house, Father. We thank you, God, that you've given us such a wonderful opportunity, God. We just want to lift up the families now to you who have come, God. We pray that you would bless them as they make some really important decisions about the education of their kids. And we pray, God, that whatever they choose, Father, that you would direct them into the best fit for their children, Father. But we pray now that you would bless our discussions today, that you would guide us, and overall that you would be glorified, lifted up, and made known by us in everything that we say and do today. God, we just thank you for this time. Again, we ask that you bless it, and we ask these things in Jesus' name. Amen.
spectrum of ways to deal with. It all started as a case occurred in 1933 when an unknown component in a permanent massacre called Lashman blinded and caused death. Selanjutnya kami akan undang Bapak Andi Ginardi selaku perwakilan dari Yayasan Cahaya Bangsa Classical School untuk dapat membagikan mengenai visi dan misi dan juga sejarah singkat dari Cahaya Bangsa Classical School. Untuk itu, waktu saya persilakan untuk Bapak Andi Ginardi. Terima kasih. Selamat siang pada Bapak Ibu semua. Selamat datang di acara Open House Sekolah Cahaya Bangsa, dan saya ingin saat ini mengambil sesi untuk membagikan sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya dari teman-teman, dari saudara tentang Sekolah Cahaya Bangsa, tapi hari ini mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh ya, terutama tentang sejarah dari Sekolah Cahaya Bangsa. Sebentar. Sekolah Cahaya Bangsa dimulai sebetulnya dari sebuah visi dan misi, sebuah mimpi yang sudah muncul dari tahun 90-an. 90-an di sebuah gereja dengan nama Gereja Jemaat Berkat Bagi Bangsa atau yang lebih dikenal dengan JB3. Ini bermula di tahun 90 di mana para pemimpin gembala dari gereja JB3 mempunyai mimpi sebetulnya waktu itu untuk melihat bagaimana bahwa gereja bisa memberkati kota Bandung dan salah satunya dalam bidang pendidikan, ya. Dan mimpi itu kemudian terwujud dimulai dari tahun 2003-2004. Waktu itu Tuhan menjawab doa dari tim kepemimpinan di dalam jemaat ini dengan membuka satu kesempatan untuk memulai satu program. Saya bangsanya dimulai dengan program homeschooling waktu itu tahun 2003, ya, dengan homeschooling dan sangat sederhana, sangat simple. Tahun 2003 itu saya sambil membaca ya karena perlu untuk mengingat detailnya saudara ya. Dengan pertemuan hanya 3 kali seminggu waktu itu, ya, tahun 2003. Dan dilakukan di center gereja dari gereja JB3 di Jalan Cilaki 53 Bandung waktu itu. Dan murid-murid yang ada adalah 12 murid. Dengan pertemuan 3 kali seminggu, program homeschooling, dan semuanya dimulai dan dilakukan dengan sangat sederhana. Ya, hanya seingat kami hanya ada 2 guru yang mengajar, yang termasuk sebetulnya mereka juga adalah orang tua dari murid-murid homeschooling ini. Kemudian tahun 2004-2005 melalui dari berita yang tersebar waktu itu, lebih banyak orang tua
kenalan dari orang tua yang sudah ada di program homeschooling Saya Bangsa yang tertarik untuk memasukkan anak-anak mereka ya di dalam sekolah Saya Bangsa ini. Dan mereka memberanikan diri, kemudian sekolah Saya Bangsa karena jumlah muridnya semakin banyak yang berminat dan banyak dari orang-orang tua yang waktu itu mendaftarkan merasa bahwa mereka tidak cukup mampu untuk melakukan homeschooling di rumah, sehingga mereka banyak memberikan masukan kepada sekolah Saya Bangsa waktu itu untuk memulai sebuah sekolah reguler. Ya, tahun 2004-2005 Saya Bangsa memberanikan diri untuk membuka sebuah sekolah reguler dan waktu itu dengan murid berjumlah 57. Ya, kemudian berlanjut pada tahun 2005-2006 pada saat open house di tahun ajaran tersebut, sekolah Saya Bangsa kemudian membuka 2 tempat waktu itu, satu tetap di Cilaki dan satu lagi di Cibenying Selatan di Kota Bandung untuk menampung 120 murid. Ya, jadi ada pelipatan waktu itu, banyak murid yang mendaftar, tetapi sayangnya pada tahun-tahun itu kami sekolah Saya Bangsa mendapatkan penolakan sebetulnya dengan lingkungan di mana sekolah itu berada, yaitu di daerah Cilaki, di mana para tetangga mulai keberatan karena mungkin mereka melihat bahwa ini akan bisa menjadi banyaknya PKL, banyaknya kemacetan, sebagai ya semua itu. Tetapi saudara, satu hal yang kami boleh bersaksi bahwa justru di dalam tekanan, ya di dalam challenge yang kami katakan waktu itu, di mana lingkungan tidak menerima sekolah ini, malah Tuhan membukakan jalan. Dan tahun 2006 sekolah Saya Bangsa punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan manajemen Kota Baru Parahyangan waktu itu, dan kemudian kami ditawarkan lokasi yang sekarang saudara berada, ya sebuah lokasi dengan luas sekitar 3 hektar. Kami tahu bahwa itu semua adalah Tuhan yang melakukan. Bagaimana Tuhan yang membukakan jalan secara detail, bagaimana sekolah bisa bertemu dengan orang-orang key person dari perumahan ini, dan kemudian bagaimana ada favor, kemurahan Tuhan sampai sekolah Saya Bangsa bisa berada di tempat ini. Dan itu berlanjut, kemudian tahun 2006 Saya Bangsa akhirnya pindah ke Kota Baru Parahyangan. Itu pertama kali pindah, dan kami waktu itu menggunakan sebuah tempat di area depan, di daerah area depan Kota Baru Parahyangan, yang waktu itu adalah sekolah bekas Aloysius. Mungkin kalau saudara ada yang tahu ya, di situ ada satu gedung lama bekas Aloysius, dan sekolah Saya Bangsa masuk ke sana. Dan tahun 2007 kemudian mulailah dibangun sekolah ini. Ya, kami bersyukur terlepas dari semua sejarah yang tadi saya ceritakan, cuma ada satu hal yang kami ingin dari generasi ke generasi harus tahu, bahwa bukan detail sejarahnya, tapi adalah tangan Tuhan yang ada atas sekolah ini. Dan kami sungguh bersyukur karena kami bisa melihat bagaimana tidak pernah memang ada satu masa di mana tidak ada tantangan, selalu ada tantangan. Selalu ada tantangan, saudara ya. Dan kami juga tidak pernah dan tidak akan pernah mau mengatakan bahwa terlepas dari apapun juga yang orang mungkin katakan bahwa sekolah Saya Bangsa, sekolah yang baik, bagus. Tapi kami tahu bahwa tanpa Tuhan itu tidak bisa. Ya, ini bukan tentang sekolah Saya Bangsa, ini bukan seberapa hebat sekolah Saya Bangsa, tapi kami hanya mau memperkatakan dan ingin menyampaikan bahwa sungguh kami melihat ada penyertaan Tuhan sampai saat ini. Kami bersyukur sejak tahun 2008 kemudian dimulai dengan keluarga Wade dan Denise Strickland yang datang dan membantu sekolah ini membenahi seluruh kurikulumnya, dan sampai saat ini kami melihat tangan Tuhan menyertai sekolah ini. Ya, kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan saudara bisa mengerti bahwa memang sekolah Saya Bangsa ini dimulai dengan sebuah visi dari sebuah gereja untuk memberkati kota, dan saat ini Saya Bangsa dinaungi oleh sebuah yayasan. Jadi gereja kami membuka sebuah yayasan untuk menaungi sekolah ini untuk bisa didaftarkan secara formal
sejak tahun 2006 di Diknas negara kita. Kira-kira seperti itu untuk sejarahnya. Saya mau kembalikan ke Michelle. Ya, marilah kita sambut Mrs. Denise Strickland selaku Academic Director dan juga Mr. Tony Hand selaku National Principal dari Cahaya Bangsa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pendidikan klasikal Kristen, media pembelajaran, serta akreditasi dari Cahaya Bangsa Classical School. Untuk waktu saya persilahkan. Saya mau membuka masker ya, karena waduh. Sulit sekali untuk berbicara dengan itu dan mungkin untuk mendengar saya waktu saya menjelaskan. Saya senang sekali untuk bertemu semua dan saya senang sekali karena akhir kami boleh bertemu, apa namanya, face to face? Bagaimana ucapkan itu? Empat mata? Ya, betul. Empat mata. Ya, betul. So I am really, really delighted to welcome all of you because I know you're taking time out of your schedule and your busy day to come and investigate what kind of school this is because you want something really good for your children. And we thank you for taking time to come and see who we are. We are so happy just to open the doors of our house and let you come in and just see who we are and what we're about and why we believe that the Lord is allowing His favor to be here because of His grace and that He is using us to communicate an education that is very unique and different in Indonesia. So first, our vision and mission. Our vision at CBCS is to build the nation through Christ-centered education. Mungkin ya, visi Cahaya Bangsa, Bapak Ibu, adalah untuk membuat satu pendidikan, institusi pendidikan yang berpusat pada Kristus. Yeah, and so the way that we go about doing that is also in our mission statement, and as you walk around the halls of the school, you'll see it posted in a lot of different places, but we don't just post it on the wall. We really live it. All these teachers and staff up here in the balcony, they really live this on a daily basis. They want to give your children a love for the Lord Jesus Christ through a biblical worldview. Ya, misi Cahaya Bangsa, Bapak Ibu bisa melihat ketika berkeliling di kelas-kelas, tetapi kami percaya ini ada dihidupi oleh setiap dari guru-guru yang tergabung dengan kami. Ada beberapa di antaranya adalah satu pendidikan yang berpusat pada Kristus yang membentuk cinta kepada bangsa Indonesia. Yeah, and so to build a love for this nation and to provide Christ-centered education, have a biblical worldview, and for the students to be equipped with the tools that they need to learn for a lifetime. So let's look at this little picture. If you see this picture, it's a little demonstration that says Christ-centered education has to, in order for it to be effective, it has to start with what? Your heart. For children to develop a love for their nation, to develop a love for the Lord, to develop a love for learning, we have to tap into their heart, if you want to click the next one, as well as their mind. So, go back. It should be a different, there we go. So if you can see the transparent kind of piece right there, you've got a brain, but you've got a heart, right? The Lord said to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. And so we believe strongly that those two things are very connected. Ya, jadi pendidikan yang terpenting di dalam pendidikan adalah hati, Bapak Ibu ya. Jadi kita mau melihat hati anak-anak ini dimenangkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mulai memasuki mendidik atau mengajar
otak dari anak-anak ini, hati juga perlu dimenangkan. So you may be wondering, what is a classical Christian education? What does that mean? What kind of curriculum do you use? Betul? Ada pertanyaan itu? Ya, betul. So I want to share with you what we are and what we are not. Okay? So first, we are an American-based curriculum. If you want to share that, click it. We're an American-based curriculum committed to the recovery of classical schooling for Christian purposes. Ya, Bapak Ibu. Jadi dalam slide-slide berikut kami akan menjelaskan tentang sekolah ini apa sih dan kurikulumnya bagaimana secara umum. Yang pertama adalah kurikulum ini berbasis di Amerika yang berkomitmen untuk memulihkan sekolah klasikal dengan tujuan-tujuan Kristiani. So this movement actually began in the 1980s, about 40 years ago, with parents, just like the story that we heard Bapak Andi share earlier. God moving in the hearts of parents to say, we want something better and different for our children than what the national curriculum is delivering. Ya, gerakan ini dimulai sekitar 40 tahun yang lalu di Amerika Serikat dengan orang-orang tua dengan homeschool yang mirip seperti sejarah Cahaya Bangsa. Yeah. So then about 10 years later, this kind of education was formally established in 1994 by an organization called the Association of Classical Christian Schools, which all were very largely influenced by two primary British authors. They're Oxford scholars, C.S. Lewis and Dorothy Sayers. They had some foundational writing that in the 1940s, before the end of World War II, so before your country was even born, they saw what was happening in England and in Europe with education and how people's values were changing and moving away from Christianity and from a classical tradition, and they were concerned. So they raised a flag and said, hey, this isn't a good improvement. This is bad. Ya, secara resmi organisasi classical school di Amerika itu dibentuk tahun 1994. Yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh dua pemikir dan penulis dari Inggris, lulusan di Oxford, C.S. Lewis dan Dorothy Sayers. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, mereka sering berdiskusi dan sangat concern khawatir dengan arah pendidikan di Eropa saat itu. Sehingga mereka menuliskan beberapa concern dan melalui tulisan-tulisan mereka. Dan ini adalah yang mempengaruhi gerakan classical education di Amerika. So this is that recovery. But so did it start in the 1940s? Did it start in the 1980s? Actually, no. Classical education is not, here's the next piece, we are not Cambridge, we are not an IB education. However, we have very similar roots. We have very similar foundations because a classical education started 2,500 years ago. Very, very old tradition that we want to recover and say this is actually the best way to train children. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya apakah ini ada hubungan dengan Cambridge dan IB? Kita, classical education itu bukan Cambridge, bukan IB, tetapi mempunyai akar yang sama. Akarnya apa? Pendidikan yang sudah berusia 2.500 tahun. Jadi tradisi yang sebegitu lama yang sudah dimulai sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini. That's right. So if we look back at who are some people that have benefited from the classical education, we can look back in history in this Western tradition and see that there were many, many important contributors to society. We have people like St. Paul, who was a famous rhetorician, and we see his writing all through the New Testament. And we have people who were influenced by Christianity's spread across the West. So you've got
Greek ideals of virtue and what it means to live the good life suddenly being understood within a Christian perspective. Ya, Bapak Ibu, ini adalah gambar dari para pemikir, para tokoh-tokoh yang besar yang dibesarkan dengan pendidikan klasikal dari zaman dulu. Dimulai mungkin kita bisa lihat dari sebelah kiri itu adalah Rasul Paulus sendiri. Lalu di situ ada Martin Luther, ada pemikir-pemikir lain ya, pemusik, saintis dan lain-lain yang semua dibentuk melalui pendidikan klasikal. That's right. These are theologians, musicians, playwrights, artists, scientists, mathematicians, politicians, and scholars. All of these people have been informed by this classical perspective, and that's what we want to share with your children. So, if we could summarize, what is Cahaya Bangsa Classical School? What is it that we do here? Here's our one sentence. We are here for spiritual and academic formation. We're here to form what our children, what your children love through their joyful discovery of the true, good, and beautiful based on this 2,500-year-old Western tradition and the Bible. Ya Bapak Ibu, jadi definisi dari pendidikan kami apa sih classical education? Ini Bapak Ibu yang kita pegang, yaitu satu pendidikan yang membentuk aspek spiritual kerohanian anak-anak dan juga akademis mereka. Jadi membentuk apa yang disukai anak-anak kita melalui penemuan sukacita mereka akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan berdasarkan tradisi yang berusia 2.500 tahun dan firman Tuhan. Amen. So then why would you come and choose CBCS? So what is it that makes Classical Christian School different from Cambridge and IB and other competitors on the market? I want you to watch this video for a minute and see if you can learn what makes us unique. Ya, berikutnya ini ada satu video yang menunjukkan apa perbedaan Saya Bangsa dibandingkan sekolah-sekolah lain. Classical Christian Education itu seperti apa? Ya, kita akan saksikan bersama video ini. Starting a family is one of life's biggest decisions. Then, before you know it, you're faced with another important choice every parent must make. Where will you send your child to school? You could simply pick the closest school to home, but is convenience the best criteria to use when your child's future is at stake? What about your old school? That sounds romantic. But the world has changed since your grade school days. We never know what lies ahead. How do you prepare someone for a career that doesn't yet exist? We must train our young people in the fundamental fields of knowledge and equip them to understand and cope with change. So what is the right school for your child? Your decision depends on your expectations. If you expect your child to reach his or her full potential and enjoy a well-lived, virtuous life, consider a classical Christian school. Unlike today's educational institutions, our curriculum isn't built around standardized test performance. These short-term yields create long-term consequences. Classical Christian schools take a long view and prepare your child to succeed at life. With the proper guidance and support, your child will be encouraged to ask questions, apply logic, and develop core knowledge. In other words, they'll develop a love of learning, become lifelong learners, and simultaneously outperform the nation's top students. Today's educators have separated subjects from one another and treat them as unrelated, disconnected parts. By mastering the tools of learning, classical Christian students learn all subjects as one interconnected whole. A classical Christian education will put your child on the pathway to flourishing, sowing the seeds of truth, goodness, and beauty. The path to create a meaningful difference in the world, regardless of the challenges, technological advancements, or opportunities that lie ahead. So what's the best school for your child? Again, that depends on your expectations.
And you can see we borrowed this from Morningstar Academy because this is another school in the world that also uses this classical Christian model approach. There are over, I think, about 400 schools in the United States and numerable schools, I think hundreds of schools worldwide. We are the largest classical Christian school in Indonesia, but we do know that there are a few smaller classical Christian schools in the country, and we're excited about that because our goal is to help bless them and grow them. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ini videonya diambil dari sekolah lain yang berada di Amerika. Jadi di SCCS sendiri ada 400 sekolah lebih ya di Amerika yang berada di Amerika, sedangkan yang di luar Amerika itu mungkin ada 100 lebih sekolah. Cahaya Bangsa adalah yang terbesar di Indonesia. Ya, kita akan lihat beberapa highlight dari video tadi. Starting Mr. Togu, next ya. Tuh. Beberapa highlight dari video tadi adalah sekolah kami tidak memfokuskan untuk standardized test. Jadi standardized test itu biasanya seperti apa? UN ya zaman dulu contohnya, atau misalkan A-level test. Ya, itu adalah contoh-contoh dari standardized test. Sekolah kami tidak memfokuskan diri ke sini, tetapi hasilnya akan mengejutkan Bapak Ibu. Jadi baik walaupun tidak difokuskan ke arah tes tersebut. Ya. Hal berikutnya adalah classical education berfokus pada pendidikan holistik untuk bagaimana hidup dan berpikir sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berkembang sepenuhnya, yang mempunyai alat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. So what I want to add to that is, even though we don't build our whole curriculum around accomplishing an A-level or O-level on a test, here's what's really interesting. Our graduates and our students, we just recently took the ANBK for the first time last year. At our school, our students scored higher in West Java than any other school. Far higher. Now, of course, that was our first time to take the ANBK, and we hope other schools will improve, but we recognize that we did not even prepare. We did nothing to get ready for that. We just taught our curriculum, and what we saw was the fruit of our curriculum has taught students how to think, how to reason, and teaching them virtue and character. Ya, Bapak Ibu, sebagai tambahan juga, kalau Bapak Ibu mengenal ada ANBK ya, pengganti UN, hasil dari SMA dan SMP Cahaya Bangsa itu memang jauh lebih tinggi daripada rata-rata nasional ataupun regional. Ini menunjukkan betapa kualitas dari pendidikan, walaupun kami tidak ada persiapan khusus untuk ini. Ya, itu adalah hasil dari pendidikan klasikal yang kita terapkan. So the bottom line is, we're not preparing our children to become workers for the marketplace. We're actually preparing them to be humans who know their creator and understand their purpose. Jadi simpulannya adalah sekolah klasikal, sekolah kami bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak bukan menjadi seorang pekerja yang mengisi lowongan di marketplace, tetapi menjadi seseorang yang mengerti tujuan hidup mereka dan mengerti bagaimana hidup untuk Tuhan. Thank you. So our next slide kind of gives a great summary. I won't go through this in detail because if you decide to join us at our school, we'll share more detail about this in new parent orientation. But this slide we'll go quickly through. It's saying, why should you join us in particular? Because we're going to teach your children about truth, goodness, and beauty that is informed by the Bible instead of how I feel. If I feel like that's true or not, or if I feel like that's beautiful or not. What does God's word say is true and beautiful and good? We also are going to train your students to have godly habits of heart and mind. We're going to be teaching them through a redemptive-based gospel discipline. It's not a shame and blame culture. It is a grace-filled culture.
We are teaching incrementally, that means step by step, and we're teaching intentionally. We know where we want to go and what the end result is, and it's integrated, where science and math and history sometimes all come together in one glorious wholeness, where students may come home and say, guess what I learned today in school? And you'll say, oh, what class did you learn that in? And they may say, I can't remember if that was Bible or if that was literature or if that was in PE. Because we try to make everything connect together. Yeah. And then the last few are, we're teaching how our students can be beautiful, effective communicators. We also train them for leadership and service. As you see, some of our students today are ushers, and they are getting opportunities to lead and serve, but from a place of humility and servant-hearted leadership. And ultimately, we're giving them the tools for lifelong learning. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lihat feature atau manfaat-manfaat dari pendidikan klasikal, ini adalah beberapa key points yang kalau Bapak Ibu nanti bergabung dengan Cahaya Bangsa akan juga dibahas di open house, di New Parents Orientation ya, pertemuan dengan orang tua baru. Jadi diantaranya adalah pendidikan Kristen klasikal mengejar kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Membentuk kebiasaan dalam hati dan pikiran yang dibungkus di dalam kerohanian. Lalu mempunyai approach terhadap disiplin yang bersifat redemptif. Jadi bukan bersifat untuk mencoba untuk mencari siapa yang salah, menyalah-nyalahkan seperti itu. Tapi bagaimana situasi itu bisa di-restore, dipulihkan kembali. Dan pembelajarannya bersifat incremental, meningkat sedikit demi sedikit. Ada satu tujuan, arah, dan terintegrasi satu sama lain. Satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Kemudian salah satu hal penting juga adalah bagaimana anak-anak dibentuk atau dididik di dalam bagaimana berkomunikasi yang efektif dan yang indah ya. Kemudian membentuk di dalam kepemimpinan dan pelayanan, dan memperlengkapi anak-anak di dalam mempunyai alat untuk menjadi pembelajar seumur hidup. So now we're going to discuss just briefly before we conclude our status and our accreditation. And we just want you to know who we are and be very open with you. Again, we're not an IB, not a Cambridge school. So that's different than maybe what some people think, because when they hear SPK school, they think, oh, Cambridge or IB. Jangan itu, tetapi same foundation, only going back to the older tradition. Ya, jadi ini adalah status dan kondisi di Cahaya Bangsa saat ini. Ya, status Cahaya Bangsa adalah SPK, Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu singkatan dari Satuan Pendidikan Kerjasama yang merupakan gabungan dari sekolah-sekolah yang dulunya disebut Sekolah Internasional dan Sekolah Nasional Plus. Ya. Dan akreditasi nasional kami untuk Lee Chahut dan Grammar School sudah terakreditasi penuh. Sedangkan untuk SMP dan SMA, SOL dan SOR, ketika kami masih disebut Nasional Plus, kami sudah terakreditasi secara penuh. Sedangkan sebagai SPK, kita akan diakreditasi bulan November ini. Jadi bulan depan nih. Ya. Untuk akreditasi internasional, sekolah kami ini sudah terakreditasi oleh ACSI dan WSAC ya, WAS ya. Those international accreditations are very difficult to get, and to be dually accredited, meaning having two renowned accreditation status, means we have a very high standing so that the graduates that leave Cahaya Bangsa are recognized in the nation of Indonesia as coming from a quality SPK school, and they're recognized overseas as coming from a quality program, and they are received well. Ya, sebagai mana Bapak Ibu mungkin mengerti, sudah terakreditasi secara internasional membuat para murid lulusan kami ini di-recognize di dalam maupun di luar negeri, ya. So we're going to close with this last slide and a quote. It says, "The true end of education is simply this:
to teach men and women how to learn for themselves. That was Dorothy Sayers. And what I want to share with you is I'm a mom. I have 5 children. 2 of them are adopted, anak angkat. But my first 3 children all went to classical Christian school. First in America, then they were students at CBCS when we were here 2007 to 2010. Then we returned to America and they went back to a classical Christian school. All of my children have graduated, gone on to live their life with great fullness and integrity and in the faith. And I know that that is in large part because of the choice that my husband and I made to sacrifice financial comfort to give our best to our children in their education. My first daughter is a veterinarian, menjadi Dr. Hewan. She lives in Pennsylvania. She loves the Lord and serves people and animals well. My second child is graduated with a double major in communications and journalism, and he now lives in Florida and works for another liberal arts college called Palm Beach Atlantic as a graduate admissions director, and he's also going to be attending seminary to become a pendeta. My third child, Clay, has almost finished college. He has just a few classes left. He's taking a long journey, but it's because he's working in amazing job opportunities God has provided for him. Now, my 2 children that were adopted, they went to public school. They did not go to national Christian classical schools because they were already teenagers when they came to live with our family, and they were not able to get in because they had been so far behind in their education. My 24-year-old son can barely read at a 3rd grade level. My 22-year-old son has stronger academic skills, but struggles a lot with his identity and who he is. I can see the difference in the family life, the church life, and the school life, because those 3 things work together to shepherd your children towards the Lord and towards future sustainability and being a person and contributing to society. Yeah, so I just wanted to share my little story. Thank you so much for considering us. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Saya kembalikan pada misi. Ya, terima kasih Mrs. Denise Strickland selaku Academic Advisor ya, bukan Academic Director, tadi saya salah menyebutkan, mohon maaf, Academic Advisor, dan juga Mr. Tony Han selaku National Principal dari Cahaya Bangsa. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Cahaya Bangsa sampai dengan tahun lalu telah meluluskan 12 angkatan ya dari kelas 12-nya. Jadi sudah ada 330 siswa Cahaya Bangsa yang telah lulus dari SMA Cahaya Bangsa yang telah melanjutkan ke universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang tadi Bapak Ibu telah saksikan di dalam video profil yang kita putar di awal ya. Kami turut senang dan bangga dengan semua prestasi yang telah mereka raih untuk masa depan mereka. Nah, untuk itu kami undang Ibu Feni dan juga Ibu Gisela untuk memberikan testimoninya ya mengenai anak-anak mereka yang telah bersekolah di Cahaya Bangsa. Untuk waktu itu saya persilahkan Ibu Feni dan Ibu Gisela. Halo, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Gisela. Saya punya punya 2 anak di Cahaya Bangsa, 1 kelas 6 dan 1 kelas 2. 10 tahun yang lalu saya juga datang ke open house sama seperti Bapak Ibu, waktu anak saya umur 1,5 tahun. Kayak masih lama mau sekolah, tapi mau cari tahu sih sekolah-sekolah itu seperti apa gitu. Saya mendengar sama seperti yang tadi didengar, sekolah ini mengajarkan tentang biblical worldview. Waktu itu dikasih tahu juga sekolah ini sangat mementingkan peran orang tua dalam mendidik anak. Terus tahun berikutnya saya datang ke open house, saya mendengar hal yang sama.
Dan waktu saya masukin anak saya ke sini, saya merasa apa yang dikatakan itu benar gitu ya. Waktu kami mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak kami di sini, beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami tuh di sekolah ini mengajarkan tentang Christian worldview, dan saya pikir betul gitu. Mereka bukan cuma bilang mengajarkan Christian worldview, tapi betul di sekolahnya itu benar-benar diajarin gitu ya. Waktu anak saya kelas 1 kemarin, dia belajar tentang anggota tubuh. Nah terus bukan cuma belajar itu aja, dia diajarin juga kenapa sih kita harus menjaga tubuh kita. Terus dia mengkaitkan itu dengan Bible. Dia bilang kita tuh diciptakan sesuai dengan image of God, makanya kita harus menjaga tubuh kita. Saya lihat beberapa lesson tuh mereka ngajarin kayak gitu ya. Terus mungkin history, mereka juga diajarin bukan cuma menghafal tapi harus mikir juga gitu. Jadi kalau bacaan tuh bukan cuma dihafal terus bisa. Saya lihat beberapa pelajarannya tuh dia tanya, pendapat kamu tentang tokoh ini tuh gimana? Kalau kamu jadi dia, kamu bakal ngelakuin apa sih gitu. Jadi anak-anak tuh diajar untuk berpikir gimana sih, bukan cuman baca asal baca gitu, tapi boleh menempatkan posisi dia kalau jadi orang itu tuh gimana. Yang benar tuh harusnya gimana sih gitu. Terus ya dalam beberapa hal saya lihat memang mengkaitkan firman Tuhan dengan pelajaran. Terus kayak misalnya saya lihat sekolah ini komunikasi antara sekolah, guru dan orang tua cukup baik ya. Guru-gurunya cukup open untuk kalau kita kasih masukan atau kita mau tanya. Saya belum pernah dengar sih, maksud saya belum pernah mengalami. Saya kasih masukan, saya kasih input, terus anak saya di apa-apa ini sama gurunya nggak pernah ya. Di sini saya lihat cukup open untuk terima masukan kita, untuk kita bisa diskusi sama gurunya, janjian atau gimana gitu ya. Terus saya lihat bukan cuman mementingkan tentang akademik. Dia lihat anak kita, maksudnya kalau ada karakternya yang kayaknya dia lihat ini nggak oke nih. Gurunya juga open untuk komunikasi sama kita, dan kita juga kalau ada apa-apa yang kejadian di rumah kita juga bisa komunikasi sama homeroom teachernya anak-anak kita gitu ya. Saya lihat gurunya tuh bukan cuman fokus akademik ini nilainya harus bagus atau gimana, tapi dia juga ngajarin hal-hal yang maksudnya bisa ngobrol juga sama anak-anak, terutama anak saya yang besar kan udah mulai preteen gitu ya. Guru-gurunya bisa mulai pendekatan juga yang saya rasa cukup baik gitu ya. Nah satu lagi ya dari sekolah ini saya lihat sekolah ini tuh menekankan peran orang tua dalam mendidik anak. Jadi kita partnering sama sekolah untuk boleh sama-sama mendidik anak sesuai firman Tuhan gitu ya. Jadi sekolah ini juga memfasilitasi orang tua dengan beberapa kelas parenting. Saya pikir bagus ya, jadi bukan anak aja yang sekolah, orang tua juga sama-sama belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan, nama saya Feni. Anak saya 3 orang dan anak saya yang pertama lulus dari Cahaya Bangsa tahun 2014. Setelah dari Cahaya Bangsa dia melanjutkan kuliah ke Raffles Design Institute Singapura, mengambil major fashion marketing selama 2 tahun. Dan lalu dia melanjutkan ke RMIT Melbourne, mengambil major fashion merchandising untuk bachelor degree-nya. Anak kami yang kedua, Kimberly, baru lulus di masa pandemi kemarin tahun 2021 dan sekarang dia sedang berkuliah di Universitas Prasetya Mulia mengambil jurusan branding. Dan yang tersisa di Cahaya Bangsa sekarang anak kami yang ketiga namanya Jaden di kelas 11. Kami bergabung dengan Cahaya Bangsa tuh dari tahun 2007. Waktu itu memang kami mendengar tentang Cahaya Bangsa, sekolah Kristen yang berbahasa Inggris, dan kami mulai melihat dan kami sangat bersyukur Tuhan membimbing kami untuk melihat Cahaya Bangsa ini. Dan waktu itu kami langsung memutuskan untuk memasukkan anak Sienna dan juga Kimi. Waktu itu Sienna kelas 6 dan Kimi itu mau masuk kelas K1. Nah yang saya dapati seperti yang Ibu Gesela bilang,
nilai-nilai kekristenan tuh betul-betul diterapkan gitu ya di Cahaya Bangsa. Bukan hanya di pelajaran agama saja gitu, seperti yang ya saya nggak mau sebut sekolah-sekolah lain sih ya. Maksudnya cuman pelajaran agama baru nilai Kristen diterapkan. Tapi kalau di sini dia hampir di semua aspek pembelajaran dan juga di setiap subjek itu pasti dihubungkan dengan firman Tuhan. Dan juga di dalam interrelasi antara komunitas di Cahaya Bangsa ini betul-betul menekankan nilai-nilai kekristenan. Selain itu, guru-guru juga sangat memperhatikan anak-anak didiknya. Mereka sangat mengasihi dan juga memperhatikan, membantu dan memotivasi anak-anak kita untuk memberikan yang terbaik. Nah di sini tuh diajarkan juga selain akademis ya seperti Ibu Gisela bilang juga secara spiritual juga anak-anak tuh sangat diperhatikan. Mereka suka ada ministry field trip setiap bulan Februari. Nah, mereka tuh di situ belajar untuk melayani sesamanya. Ya ada yang pergi ke sekolah-sekolah daerah sekitar sini Padalarang, mereka melayani di sana. Dan juga ada juga yang ke nursing home, ada yang ke panti asuhan, dan mereka betul-betul menikmati dan melihat bagaimana mereka bisa memberikan kasih mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga di Cahaya Bangsa ini chapel selalu ada, of course ya, dan juga ada devotion juga untuk anak-anak, di mana mereka juga bisa saling sharing satu sama lain di kelas dengan guru-gurunya juga. Dan yang saya rasa juga karakter Kristiani betul-betul dibangun di Cahaya Bangsa ini supaya anak-anak dengan karakter yang ingin seperti Kristus, yaitu jujur, kebaikan dan juga integritas mereka dapat bawa terus untuk menghadapi tantangan di masa depan mereka. Di Cahaya Bangsa, anak-anak juga sangat diharapkan untuk berperan aktif di kelas, berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan dan berdiskusi dengan guru-gurunya. Terus ya mereka juga dibiasakan untuk kerjasama dalam kelompok, dalam grup project mereka. Dan itu tuh sangat membantu saya bilang untuk nanti mereka di depan waktu kuliah mereka banyak juga grup project seperti sekarang tuh Kimberly di Universitas Prasetya Mulia hampir semua projectnya tuh grup project dan dia sudah terbiasa gitu dengan berbagai macam karakter teman-temannya di sini, jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan baik. Dan di Cahaya Bangsa ini juga guru-guru juga sangat menghargai proses ya, bukan hanya nilai akhir. Jadi kita tuh tidak perlu khawatir kalau anak kita misalkan nilainya jelek gitu ya, suatu tes itu akan membuat misalnya nilai di rapot bakalan jelek, enggak juga gitu. Karena guru-guru juga lihat gitu prosesnya gimana, apakah dia ada motivasi untuk memperbaiki dan bertanya ke gurunya, minta tolong, dan guru-guru di sini tuh sangat terbuka untuk memberikan tutor ya. Anak-anak juga diajar untuk berpikir secara kritis dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya dengan komunikasi yang baik. Contohnya di kelas 9. Di kelas 9 tuh SMP kelas 3 ya. Dan anak-anak harus membuat tugas karya ilmiah dalam bahasa Indonesia, di mana mereka belajar untuk membuat karya tulis dengan tema yang mereka pilih dan mencari data dan fakta-fakta untuk memecahkan masalah yang ada. Terus lalu nanti mereka harus belajar mempresentasikannya dalam bahasa Indonesia. Dan di yang kelas 12, di akhir kelas 12 ini ada namanya tesis defense week ya. Mungkin tadi kalian Bapak Ibu melihat gitu itu ada tesis defense. Nah itu tuh anak-anak tuh dari awal masuk kelas 12 mereka sudah harus tahu tema apa yang harus mereka buat untuk tesis mereka.
dan mereka harus mempresentasikan tugas tesis mereka dalam bahasa Inggris, dan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari para panelis dan juga teman-temannya yang harus mereka jawab gitu. Jadi ini tuh semua tuh betul-betul yang membantu anak-anak nanti untuk kuliah. Jadi mereka nggak bingung gitu. Sampai ada temannya Sienna tuh dulu waktu di Singapura, dia tanya, kamu sekolah di mana di Indonesia? Terus memangnya kenapa? Kok kamu pintar banget sih bisa presentasi tanpa lihat PowerPoint gitu. Sedangkan yang lain tuh kebanyakan harus baca gitu, lihat-lihat sampai gurunya tuh, dosennya tuh bilang, hey gitu, lihat ke depan gitu, nggak boleh lihat itu. Tapi karena sudah biasa di Cahaya Bangsa tuh, jadi dia ya mudah aja gitu untuk dia gitu. Udah tahu bagaimana cara mempresentasi yang baik gitu. Lalu, oh ya, untuk sebenarnya sekolah di Cahaya Bangsa ini tidak mengharuskan anak-anak tuh untuk sekolah di luar negeri gitu. Karena banyak sih yang nanya ke saya, memang kalau di Cahaya Bangsa lulus harus ke luar negeri ya gitu. Oh enggak, saya bilang banyak kok yang diterima di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dimanapun. Itu tergantung anaknya, saya bilang. Kalau memang anak itu ingin melanjutkan di perguruan negeri gitu, seperti UI atau apa, nah dia tuh harus tahu bagaimana caranya untuk supaya dia bisa mencapai cita-citanya itu gitu. Mungkin harus kerja lebih keras lagi, terus harus membiasakan dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi karena sekarang sudah di kelas 9 juga sudah ada karya ilmiah, dan itu sangat membantu juga gitu untuk mereka untuk terbiasa untuk menulis dalam bahasa Indonesia. Dan satu hal lagi yang membedakan Cahaya Bangsa dengan sekolah lain, ya Cahaya Bangsa menghargai keterlibatan orang tua, dan komunikasi di antara orang tua seperti yang Ibu Gisela tadi bilang itu sangat baik ya, kalau saya bilang, daripada ya maksudnya informasi-informasi yang disampaikan dari sekolah ke orang tua tuh lumayan cukup jelas, dan mereka selalu terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kita di sini ada yang namanya homeroom moms dan juga parent connectors untuk menjembatani para orang tua dengan sekolah. Ya kita tuh banyak diharapkan untuk membantu kegiatan-kegiatan sekolah. Salah satunya seperti yang tadi mungkin Ibu Bapak lihat dari depan tuh kan udah ada dekorasi. Nah ini kita tuh akan ada Indonesian Week minggu depan, dan nanti akan ada perayaannya di tanggal 28 Oktober untuk memperingati Sumpah Pemuda. Nah, orang tua tuh kemarin dengan antusias banget gitu untuk membantu dekor. Terus ya selain itu ya jadi volunteer untuk acara-acara kelas, misalnya membantu di field trip dan lain-lain. Nah, jadi kita sebagai komunitas Cahaya Bangsa, orang tua juga cukup dekat, dan juga kita suka dulu sebelum pandemi itu kita suka ada cooking class, terus nanti ada belajar merangkai bunga bersama-sama gitu. Jadi kita membangun suatu komunitas yang selain sebagai orang tua tapi juga mendukung semua kegiatan di sekolah. Ya mungkin demikian sedikit sharing dari saya. Thank you. Ya, terima kasih untuk Ibu Feni dan Ibu Gisela selaku perwakilan dari orang tua Cahaya Bangsa. Untuk waktu saya persilakan Hans Marvin. Tes. She allows me to use English, so let me use English, maybe to flex a bit. Okay, so good afternoon everyone. My name is Hans Marvin Tanwardi. I believe I do not need to introduce myself because Michela has introduced me. Yes, I am an alumni, and as you can see, I'm in my teacher get-up. I know teacher get-up because after I graduated from ITB, Institut Teknologi Bandung, majoring in physics, I go to work here to become a physics teacher, classic. So, of course, I will not tell stories again about CBCS because I believe
Mrs. Denise, Mr. Tony has done a great job for everyone here. So let me tell everyone here the story from my perspective as a student. So I joined CBCS in 7th grade. 7th grade, 1 SMP ya di bahasa Indonesia. During 7th grade, and I came from another school before, and first when I was planning on joining the school, I'm a bit anxious because I know that it's an English-based school, right? All the subjects are taught in English, except for Indonesian subjects, right? So I'm a bit squeamish. I'm a bit anxious. Like, yeah, can I follow through? I have never been this active with English, and so on and so forth, with an unending list of my anxiety. But then here I am, and the first thing, of course, the most obvious one is the language. I need to adapt, but as the time goes, as the semester goes, I am able to catch up, and here I am speaking in full English fluently, right? All thanks to CBCS. And then from there, I also realized that there's a whole lot of difference with the subjects that I study. I believe that it has also been mentioned by by Mrs. Denise, by the parents too, that when you learn something, you do not learn it in a vacuum. You do not see physics simply as physics, math as math, history as math, history as history, but you see it in one big picture. And that's something that I didn't get to experience. And of course, along with that is also the strong Christian culture that I can feel that I actually lived through around 6 years of my life here. One thing that strikes me very unique is that sometimes when we have religion classes, right, Bible classes, what we do is, okay, we open the Bible, we have a Bible textbook, we have our note, that's it. But at one point, I believe it's around 9th grade, the Bible class took a very interesting turn, at which we actually analyze pop culture media. We actually look at movies, we actually look at pop musics to see what kind of worldview they bring. So from there, I see that, okay, sometimes, even we as Christians, sometimes we forget that God is not only within the Bible, God is not only within the Bible textbook, but God is everywhere, right? God is within our culture, within our nation, and within our daily life. So from there, I actually opened my eyes and, okay, I've never heard of this. I've never experienced these kinds of classes in my old school. And then another part, which propels me to actually pursue a major in physics, is that my physics teacher, whom I actually replaced, Miss Christine, we see science in a different way, right? We see that sometimes people believe that, oh, if you believe, quote unquote, in science, then you believe in science, you don't believe in God. If you believe in God, it means that you throw science out of the window. But that's not the case. I've learned a whole new perspective on how God actually uses science to design, to create our world. And from there, my fascination with science, especially physics, grew. And that's my biggest motivation as into pursuing a physics major for my college. So that is also something that I experienced. And not only that, the community, my friends, and of course the teachers, I can see that they are great people. They're all great people, and the teachers are very dedicated. Those teachers who actually taught me during my 6 years in CBCS, some of them are still here. I think I can just mention a bit. So the SOR principal, Mr. Abed, he actually taught me calculus. And then Mr. JC with his logic, he's still here. And then I believe I'm not taught by Miss Heidi, but Miss Heidi still teaches my friends economic classes, right? So I see that they actually have a passion. They are not here just to say things and done, but they actually care about the students, and we felt that every single day when coming to school. And one last thing is, it is something that is actually already mentioned by the parents about presentation, right? About presentation is that, I believe that back then, I think it's a bit more strict. About thesis defense, I experienced it.
So what happens is, back then, my rhetoric teacher is Papa Weinbaum. Right? This Papa Weinbaum, and what we have to do, my friends and I have to do, is that we have to practice 5 times a day for our speech, which is grueling and which is torturing. Yes, it is. But then out of that, I actually learned a new form of confidence in presenting. And presenting, I'm more confident. I know how to conduct myself well on the stage. And not only that, I can get great presentation skills that I might not have gotten in any other way. So it's a painful experience to say, but I'm grateful for it. So, yeah. And then, yeah. So one last thing that I might want to go with here is that there's always this one phrase that sticks with me. I think it's around either 10th or 11th grade. We have our rhetoric teacher, also Mr. Tyler Halbert, if you guys still remember. And he has this big banner at the back of the class. It's a short phrase, but it says, "Never turn your brains off." Never turn your brains off. And that still sticks with me, because sometimes we're aware, I'm just a student, school is tiring, I just want to turn off my brain. But then sometimes, that's where most of our downfalls are, right? We stop thinking, we stop being critical of things. But then, from there, I actually learned, yes, I actually learned that it is something valuable. It is a habit that not many can get to develop. But that is a habit that I developed while I go to school here for 6 years. So when we encounter new things, we do not jump the bandwagon. Okay, there's this new opinion, okay, it's good, but we have to be critical of everything, right? And this is actually something pretty interesting, just to close off my story. Actually, I have a very close friend who I am still very close contact with, not COVID, close contact with up until today, even since high school. And because of our background, we actually agree that sometimes it is not easy to start conversations, or you can say deep conversations with others, right? To discuss about maybe something, things that are a bit more lofty, like philosophy, theology, or even government, and so on. But then, even up until today, we still discuss all of those things. And those things are things that are built by habit that the school has bestowed upon us throughout our years. Okay. I believe that should be more than enough. Thank you so much for listening, and God bless you all. SMP dan SMA terdiri dari apa? Uang pangkal, uang pembangunan, dan juga uang sekolah. Ya, uang sekolah atau tuition fee itu dibayarkannya per bulan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bukan menganut yang per 3 semester, per semester atau per tahun, tapi kita dibayarkannya itu per bulan selama 12 kali pembayaran tiap bulan untuk 1 tahun ajaran, ya, yang akan dimulainya per bulan Juli. Nah, uang sekolah ini termasuk apa aja gitu ya. Nah, di Cahaya Bangsa itu bisa dibilang all in ya, Bapak Ibu ya. Cahaya Bangsa itu uang sekolahnya kalau Bapak Ibu udah bayar, udah nggak usah pusing apakah nanti akan ada tambahan biaya-biaya lain nggak. Kita sangat transparan dan kita tidak pernah ada biaya apapun setelahnya. Ya, boleh untuk biaya mungkin Bapak Ibu bisa lihatlah dengan sekolah-sekolah lain, bisa cek toko sebelah ya. Oke, bisa cek sekolah sebelah gimana untuk biayanya. Uang sekolah kita sudah termasuk peminjaman textbook. Jadi apabila anak Bapak Ibu masuk di Cahaya Bangsa tidak perlu membeli lagi textbook, tapi sekolah akan pinjamkan textbooknya tersebut. Itu sudah termasuk di dalam uang sekolah. Lalu Dharma Wisata, untuk tingkat dari mulai SMP SMA itu ada yang Dharma Wisatanya menginap ya, atau overnight field trip. Itu pun sudah termasuk. Khususnya di SMA, jadi ada yang ke Jogja, ada yang ke Kalimantan 10 apa 11 hari, lalu ke Bali, itu semua sudah termasuk di dalam tuition, tidak ada lagi tambahan biaya. Untuk tingkat TK dan SD, tentunya akan ada 5 kali field trip Bapak Ibu ya. Field tripnya itu memang tidak menginap ya kalau untuk anak-anak kecil, tapi 5 kali dalam setahun.
field trip ke berbagai daerah, ke berbagai tempat, itu semua sudah termasuk di dalam biaya uang sekolah. Ya, selain itu makan siang untuk tingkat SD, SMP, SMA. Jadi ibu-ibu senang ya, tidak perlu masak makan siang untuk anak-anaknya. Semuanya sudah disiapkan oleh sekolah. Makan siang mulai SD, SMP, SMA termasuk di uang sekolah makan siang. Lalu asuransi kecelakaan kita juga berikan apabila terjadi kecelakaan di sekolah, kita cover per tahunnya. Seminar orang tua yang tadi sudah diutarakan oleh orang tua, setiap tahunnya biasanya kita akan lakukan parent seminar 2 kali dalam 1 tahun. Jadi 1 kali per semester itu pun sudah termasuk di dalamnya. Ya, selain itu untuk tingkat yang mungkin SMP dan SMA ya. Apa saja yang termasuk untuk tingkat kelas 9 kita sudah memberikan analitik test ya atau semacam psikotes tapi lebih ke analitik ya dari Ibu Inalim atau jurusanku ya. Ini sudah termasuk juga di dalam uang sekolah. Untuk kelas 10 dan 12 kita berikan psikotes sudah termasuk juga, lalu SAT di kelas 12, jadi international test SAT yang bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi itu pun sudah termasuk di uang sekolah. Dan juga untuk kelas SMA, kelas 10, 11, 12 akan kita pinjamkan iPad ya atau Samsung. Oh ya, Samsung Tab, sekarang Samsung Tab sudah termasuk di uang sekolah ya. Oke, lalu selain itu ada biaya lain nggak? Hanya uniform ya, seragam sekolah dan juga workbook. Kalau workbook kita memang charge, kenapa? Karena workbook itu bukunya akan menjadi milik anak bapak ibu sekalian. Karena workbook itu akan dicoret-coret atau diisi, bukan coret-coret ya, akan diisi buku-bukunya untuk mengerjakan soal-soal bapak ibu ya. Jadi tentunya akan ada biaya ya. Nah, demikian informasi mengenai proses admission yang saya bisa bagikan. Apabila masih ada pertanyaan lain ataupun ada mau teknis ataupun tentang sekolah, kami akan buka booth di sebelah area kiri saya ya di belakang. Ada meja informasi untuk TK, SD, SMP dan SMA. Bapak Ibu bisa bertanya di sana. Apabila masih ingin bertanya dengan guru-guru yang ada di booth, melihat buku, melihat hasil karya anak, boleh juga silakan lakukan di sana. Dan kita juga akan membuka untuk pendaftaran, ya. Jadi apabila ingin mendaftarkan sekarang, silakan untuk langsung ke booth pendaftaran untuk mengisi formulir dan melakukan pembayaran pada hari ini, tentunya, ya. Demikian dari saya untuk penjelasan mengenai admission process. Ya, saya sangat mengucap syukur bahwa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu pada siang hari ini dan kita sudah sampai ke ujung acara. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih buat kehadirannya pada sore hari ini yang telah setia untuk mendengarkan penjelasan dari setiap pihak sekolah dan kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Ya, nah selanjutnya apabila ada Bapak Ibu yang masih belum sempat tadi melakukan school tour, yang belum sempat melakukan school tour, boleh stay di tempat duduk. Nanti kita akan arrange untuk school tour yang tadi, karena tadi sudah ada school tour yang di round pertama, kita akan lanjut ke round yang kedua. Boleh stay di kursi, nanti saya akan koordinasi untuk school tour dengan kepala sekolah ataupun wakilnya. Ya, dengan wakil kepala sekolah ataupun dengan rekannya. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.